Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 8 ayat 19-21 demikian. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini jarang ada orang yang benar-benar peduli dengan masalah lingkungan hidup dan kelestarian alam semesta, kecuali mereka yang memang berkiprah di bidang tersebut. Bahkan tidak sedikit orang yang dengan sengaja mengeksploitasinya demi mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri. Akibatnya, kerusakan yang sudah dimulai sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa menjadi semakin parah. Sayangnya, itu pun tidak membuat orang jadi sadar betapa buruknya dampak yang terjadi jika alam semesta ini rusak. Atau sadar tetapi tidak peduli, toh dampak kerusakan itu baru akan dirasakan berpuluh tahun mendatang. Pada saat itu, mungkin mereka sudah tidak ada di dunia ini. Akibatnya, bukan hanya manusia, melainkan seluruh alam semesta juga menderita. Padahal, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah memberi mandat kepada kita untuk mengelola alam semesta. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada manusia, pertama, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sayangnya, pikiran orang berdosa justru memaknai perintah tersebut sebagai kesempatan untuk memuaskan keserakahannya. Puji Tuhan, Yesus Kristus mau menjadi manusia dan mati di salib bukan hanya untuk menebus orang percaya dari dosa dan maut, melainkan juga memulihkan seluruh alam semesta. Teks kita berkata bahwa bukan hanya orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali dan menciptakan langit dan bumi baru, melainkan juga seluruh alam semesta menantikan saat itu. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak bisa berkata bahwa mengurus alam semesta bukanlah tugas kita. Mengelola dan melestarikan alam semesta justru merupakan salah satu aspek dari ibadah kita. Mengabaikannya menjadikan hidup kita tidak seimbang, dan pada akhirnya semua yang kita abaikan itu menjadi bumerang bagi kita dan generasi-generasi berikutnya. Karena itu mari kita mulai memperhatikan setiap aspek hidup kita, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan seluruh alam semesta, sehingga kita bisa bertumbuh secara seimbang. Amin.